Pernahkah kamu merasa kehilangan seseorang yang begitu kamu cintai, sampai rasanya dunia ikut runtuh? Tapi hari ini, aku ingin mengajakmu melihat patah hati dari sisi yang berbeda. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal. Sebelum kita mulai, kalau kamu merasa hidupmu butuh lebih banyak ketenangan, kekuatan, dan cerita inspiratif, jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasimu. Yuk, kita belajar bersama bagaimana stoikisme bisa mengubah luka menjadi kekuatan. Aku pernah mencintainya seperti orang yang berdoa tanpa ragu, menggenggam harapan, seolah dunia akan selalu berpihak. Hari-hari bersamanya terasa seperti janji yang tak pernah diucapkan, namun selalu kurasakan. Tapi seperti sungai yang tidak bisa dipaksa berhenti mengalir, dia pun akhirnya pergi. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, hanya keheningan yang menjelaskan segalanya. Dan aku, yang dulu menggantungkan kebahagiaan pada sosoknya, mendapati diriku runtuh. Hari-hari setelah itu sunyi. Ada pertanyaan yang mengendap. Apa yang salah? Namun stoikisme mengajarkanku, jangan bertanya mengapa dia pergi, tanyakan mengapa aku bergantung. Aku sadar dia bukan milikku, bahkan cinta pun bukan milikku. Semua yang ada di luar diriku adalah hal-hal yang dipinjamkan oleh dunia, teman, cinta, bahkan waktu. Yang sejati adalah diriku sendiri, pikiran, kehendak, dan sikapku menghadapi dunia. Maka aku belajar tidak membenci kepergiannya. Aku belajar melihatnya seperti daun yang lepas dari ranting saat musim gugur. Bukan tragedi, melainkan hukum alam yang bekerja tanpa perlu alasan personal. Aku tidak lagi menyesali kehilangan itu. Sebaliknya, aku berterima kasih, karena rasa sakit itu membentukku, menjadi manusia yang lebih kuat, lebih tenang, lebih tahu mana yang bisa dikendalikan dan mana yang harus dilepaskan. Hari ini, jika aku bertemu dengannya dalam pikiranku, aku hanya menundukkan kepala sedikit dan berjalan lagi. Karena kebahagiaan sejati, kata para stoik, lahir bukan dari memiliki, tapi dari menjadi. Sejak hari itu, aku mengubah cara memandang dunia. Aku tidak lagi melihat hubungan sebagai sesuatu yang harus bertahan selamanya. Aku melihatnya seperti sebuah jam pasir. Indah saat butirannya mengalir, wajar saat akhirnya habis. Setiap kenangan tentang dia bukan lagi belenggu, tapi pelajaran. Setiap rasa sesak yang muncul bukan musuh, tapi teman yang mengajakku lebih mengenal batinku sendiri. Aku mulai membiasakan diri untuk mengucapkan dalam hati. Jika ini datang, aku menerimanya dengan syukur. Jika ini pergi, aku melepasnya dengan hormat. Dan pelan-pelan, dunia yang dulunya terasa sempit, seakan hanya berputar di sekitarnya, kini terbuka luas. Aku berjalan lebih ringan, tanpa menggenggam apa-apa terlalu erat. Aku tidak mencari-cari pengganti, tidak berusaha menutup lubang dengan pelarian baru. Aku justru membiarkan ruang itu ada, ruang kosong yang memberiku kebebasan. Aku sadar, orang datang dalam hidup kita bukan untuk melengkapi kita. Tidak ada yang bertugas untuk menyelamatkan kita dari kesendirian, dari kesedihan, dari kekosongan. Itu adalah tugas kita sendiri. Dan dalam setiap langkah kecilku, aku belajar bahwa kehidupan yang baik bukanlah tentang mengumpulkan lebih banyak cinta dari luar, tapi tentang membangun lebih banyak ketenangan di dalam. Suatu hari nanti, mungkin aku akan mencintai lagi. Tapi aku tidak akan mencintai seperti dulu, menggenggam dengan takut. Aku akan mencintai seperti seorang stoik, penuh kasih, tapi tanpa kepemilikan. Dan jika kehilangan datang lagi, aku tahu, aku akan tetap berdiri. Karena aku tidak pernah kehilangan diriku sendiri. Hari-hari berlalu. Dunia di sekelilingku tak berubah, matahari tetap terbit, hujan tetap turun, dan kehidupan tetap berjalan, seolah kehilangan yang kurasakan tidak pernah menjadi pusat alam semesta. Dan disitulah aku menemukan ketenangan kecil, menyadari bahwa penderitaanku bukanlah sesuatu yang luar biasa. Semua manusia dimanapun pernah merasakan hal yang sama. Kesedihan bukanlah hukuman khusus untukku, ia adalah bagian dari syarat menjadi manusia. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasah pikiranku daripada mengasihani diriku sendiri. Aku membaca tulisan-tulisan lama. Epictetus yang mengajarkanku bahwa bukan peristiwa yang menyakiti kita,
tetapi penilaian kita tentang peristiwa itu. Marcus Aurelius, yang berbisik dalam diam. Jangan menuntut agar peristiwa berjalan seperti yang kau kehendaki, tapi kehendakmu yang mengikuti peristiwa sebagaimana adanya. Dari sanalah aku mulai mengubah pertanyaanku. Dari, mengapa aku harus kehilangan? Menjadi, bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat melalui ini? Aku membangun prinsip-prinsip kecil di dalam diriku. Jangan berharap pada sesuatu yang rapuh. Jangan bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan. Jangan mengeluh pada dunia, karena dunia tidak menjanjikan keadilan atau kenyamanan. Aku mengerti kini, hati yang kuat bukanlah hati yang tidak pernah patah. Hati yang kuat adalah hati yang, setelah patah tetap memilih untuk terbuka lagi, tanpa dendam, tanpa takut, tanpa kehilangan jati dirinya. Setiap pagi aku bangun dengan pikiran ini. Apapun yang datang hari ini, aku akan menerimanya. Apapun yang pergi, aku akan melepaskannya. Dan dalam keheningan itu, tanpa sorak-sorai, tanpa pengakuan, aku tahu aku telah menang atas diriku sendiri. Waktu terus mengalir seperti sungai yang tak bisa kucegah. Ada hari-hari di mana kesedihan itu datang tanpa diundang. Saat aku melihat sepasang kekasih tertawa di sudut jalan, saat lagu-lagu tertentu bergetar di udara, saat aroma hujan membawa kenangan samar, tapi aku tidak lagi melawan perasaan itu. Aku membiarkannya mengalir melewatiku, seperti angin melewati padang terbuka. Aku tidak menahannya, tidak juga memintanya tinggal. Aku belajar bahwa rasa sakit bukan musuh. Ia adalah guru yang berbicara dalam bahasa yang keras, tapi tulus. Setiap kali aku membiarkan luka itu hadir tanpa takut, aku bertambah kuat. Bukan dengan menjadi keras, melainkan dengan menjadi lapang. Suatu sore, saat duduk sendiri di sebuah taman tua, aku menulis di jurnal kecilku. Jika kau ingin hidup tenang, jangan pernah berharap dunia mengerti rasa sakitmu. Pahamilah sendiri, rawatlah sendiri, lalu bangkitlah sendiri. Hari-hari itu mengajarkanku seni yang langka, melepaskan tanpa membenci, mengenang tanpa merindukan, dan mencintai tanpa mengikat. Aku mulai melihat dunia dengan mata baru, bukan sebagai ladang untuk mencari kebahagiaan, tetapi sebagai tempat untuk melatih batin. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap senyum, setiap air mata, semua adalah ujian kecil. Apakah aku masih mengharapkan dunia tunduk pada keinginanku? Atau aku sudah cukup kuat untuk menerima dunia sebagaimana adanya? Di dalam diriku tumbuh sesuatu yang dulu tidak ada. Keteguhan. Bukan keteguhan yang keras kepala, tapi keteguhan seperti laut dalam, tenang di permukaan, kokoh di kedalaman. Aku mengingat kembali satu ajaran stoikisme yang kini terasa nyata bagiku. Orang bijak mencintai apa yang datang dan melepaskan apa yang pergi, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Seiring waktu, aku tidak hanya sembuh dari patah hati itu. Aku berubah. Aku menjadi seseorang yang berbeda, bukan lebih sinis, bukan lebih dingin, tapi lebih damai. Aku tidak lagi mencari cinta untuk mengisi kekosongan. Jika cinta datang lagi, aku akan menyambutnya seperti seorang tuan rumah yang ramah, membukakan pintu, menawarkan tempat duduk, tapi tidak akan pernah memaksa tamu untuk tinggal. Dan jika cinta pergi lagi, aku akan berdiri di depan pintu, mengucapkan terima kasih, menutup pintu dengan tenang, lalu kembali ke dalam. Di mana jiwaku telah cukup menjadi rumah bagi dirinya sendiri. Karena akhirnya aku paham, dalam hidup ini, tugas kita bukan mengikat siapapun, bukan mengutuk kehilangan, tapi menjadi seperti pohon yang tetap berdiri, meski daun-daunnya gugur satu persatu. Musim demi musim berganti. Aku tidak lagi menunggu sesuatu terjadi untuk menyembuhkanku. Aku hidup, berjalan, dan mengisi hariku dengan hal-hal sederhana. Membaca buku tua di kafe kecil, menulis catatan tentang pikiranku sendiri. Berbincang singkat dengan orang-orang asing, tanpa berharap mereka akan tinggal dalam hidupku. Kehidupan yang sederhana itu, tanpa kusadari, justru membangkitkan sesuatu dalam diriku. Ketenangan yang tidak bisa dibeli, kekuatan yang tidak butuh pengakuan.
Dan seperti alam yang bekerja tanpa campur tangan kita, sesuatu pun akhirnya terjadi. Aku bertemu seseorang, bukan dengan gegap gempita, bukan dengan drama yang biasa menghiasi awal cinta, tapi dengan keheningan yang damai. Dia datang bukan sebagai pelampiasan, bukan sebagai tambalan luka. Dia datang seperti matahari terbit, tidak terburu-buru, tidak memaksa untuk dikagumi, hanya ada, hanya hadir. Aku berbicara dengannya tanpa topeng. Aku tidak merasa perlu terlihat sempurna, tidak takut jika suatu hari ia memilih pergi. Aku tidak lagi berbicara untuk membuat seseorang tinggal. Aku berbicara karena aku ingin berbagi, meski hanya untuk sejenak. Ada perasaan aneh tapi indah di dalam diriku. Aku bisa mencintai tanpa berharap. Aku bisa memberi tanpa merasa berhak menuntut balasan. Sebab kini aku tahu, dalam dunia ini, bahkan cinta pun adalah sesuatu yang sebaiknya kita genggam seperti menggenggam air. Ringan, bebas, penuh penghargaan, tanpa paksaan. Jika dia ingin tetap berjalan bersamaku, aku bersyukur. Jika suatu saat dia ingin berbelok ke jalannya sendiri, aku akan melepasnya dengan senyum. Karena aku tidak ingin lagi menjadi tawanan dari hal-hal yang bukan kendaliku. Karena kini aku tahu, diriku sendiri cukup untuk tetap utuh. Aku ingat satu kalimat yang dulu kutulis di malam-malam gelapku. Kita tidak memilih siapa yang datang, tidak memilih siapa yang pergi. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita tetap berdiri. Dan sekarang, aku berdiri di sini, bukan tanpa luka, bukan tanpa kehilangan, tapi dengan hati yang lapang, yang tahu bahwa dalam dunia yang berubah-ubah ini, kedamaian sejati hanya bisa ditemukan di dalam diri. Hubungan itu tumbuh perlahan, seperti pohon kecil yang bertahan dari hujan dan panas tanpa banyak bicara. Kami saling mengenal tanpa tergesa, tanpa membangun istana dari harapan yang rapuh. Setiap percakapan, setiap tawa, bahkan setiap keheningan di antara kami. Semuanya terasa ringan. Tidak ada beban, tidak ada tuntutan untuk saling menjadi penyelamat. Aku tetap menjadi diriku. Dia tetap menjadi dirinya. Kami tidak menciptakan ketergantungan, kami saling menguatkan. Seperti dua pohon yang tumbuh berdampingan, akarnya tidak terikat satu sama lain, namun akarnya kuat di tanah masing-masing. Dan anehnya, justru karena aku tidak lagi menggantungkan kebahagiaanku padanya, aku bisa mencintainya dengan lebih jujur, tanpa rasa takut, tanpa syarat tersembunyi. Aku belajar bahwa mencintai dengan cara stoik berarti membiarkan seseorang menjadi dirinya sendiri. Bahkan jika itu berarti suatu hari mereka memilih jalan yang berbeda. Ada hari-hari ketika aku melihat ke matanya dan tahu, segala sesuatu yang indah pada akhirnya tetap akan berubah. Tidak ada yang abadi. Namun anehnya kesadaran itu tidak membuatku takut. Sebaliknya, itu membuat setiap momen bersamanya menjadi lebih berharga. Aku tidak lagi berkata dalam hatiku, semoga dia tetap di sini. Aku hanya berkata, terima kasih untuk hari ini. Dan setiap hari aku mempersiapkan hatiku, bukan untuk kehilangan, tapi untuk menerima apapun yang mungkin terjadi. Karena aku tahu, tugas kita bukan mempertahankan kebahagiaan seperti memegang pasir yang terus lolos dari genggaman, tapi menikmatinya saat ia datang, dan mengikhlaskannya saat ia pergi. Dalam diam, aku berdoa seperti seorang stoik berdoa. Berikan aku kekuatan untuk mencintai dengan sepenuh hati, tanpa takut kehilangan. Berikan aku kebijaksanaan untuk menerima segala perubahan, dengan kepala tegak dan hati lapang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Bukan karena aku memiliki segalanya, tapi karena aku tidak lagi takut kehilangan apapun. Waktu terus bergerak, seperti angin yang tak bisa kita arahkan. Hari-hari bersamanya terasa seperti babak baru dalam hidupku. Tapi jauh di dalam, aku tetap menjaga satu prinsip. Apa yang hari ini terasa penuh, esok mungkin sudah kosong. Dan hari itu akhirnya datang. Bukan karena pertengkaran, bukan karena kebencian. Hanya karena arah hidup kami perlahan-lahan membentuk jarak. Dia mendapatkan tawaran besar di tempat yang jauh, di kota yang asing. Sebuah kesempatan yang ia impikan sejak lama. Kami duduk berdua di sebuah kafe kecil, tempat kami biasa bertemu. Dia bicara pelan, dan aku mendengarkan. Tidak ada air mata, tidak ada drama. Di dalam diriku,
Badai kecil mulai berkumpul, kenangan, kebiasaan, rasa sayang yang tumbuh diam-diam. Tapi aku tahu, inilah saatnya lagi. Saat dunia menguji apakah aku sungguh-sungguh hidup dengan apa yang selama ini ku percaya. Apakah aku akan memohon? Apakah aku akan melarang? Apakah aku akan menggenggam dengan ketakutan? Tidak. Aku tersenyum, menatap matanya, dan berkata, "Pergilah, dunia menantimu. Aku tidak ingin menjadi alasan bagimu untuk mengecilkan impianmu." Dia menunduk, menahan perasaannya. Aku bisa melihat itu, tapi aku tahu cinta sejati bukan tentang menahan seseorang untuk tetap tinggal. Cinta sejati adalah tentang membuka pintu selebar mungkin, bahkan jika itu berarti kita akan berdiri sendirian setelahnya. Hari itu kami berpisah tanpa janji, tanpa sumpah setia, tanpa kata-kata manis tentang kita di masa depan. Kami hanya saling memandang sekali lagi, pandangan penuh penghargaan, tanpa keterikatan, lalu berjalan ke arah yang berbeda. Malam itu aku berjalan sendirian di jalanan kota, di bawah lampu-lampu yang temaram. Ada rasa sepi, tentu saja. Ada kehampaan yang mengambang. Tapi aku tidak melawannya. Aku membiarkan rasa itu mengalir di dadaku. Aku menyambutnya seperti teman lama yang kembali berkunjung. Aku ingat satu prinsip yang berulang-ulang kutulis di jurnal kecilku. Kamu tidak kehilangan apapun yang memang bukan milikmu sejak awal. Dia bukan milikku. Bahkan cinta yang indah itu pun bukan milikku. Satu-satunya yang benar-benar milikku adalah caraku menerima semuanya, tanpa dendam, tanpa keluhan, tanpa kehilangan harga diriku sendiri. Malam itu, di tengah jalanan sepi, aku tersenyum kecil pada bintang-bintang di langit. Aku tahu, di dunia yang terus berubah ini, aku telah menemukan sesuatu yang tak tergoyahkan. Diriku sendiri,